Film diawali dengan diperlihatkannya dua orang anggota polisi yang telah tewas tergantung di atas pepohonan. Setelah itu datang polisi yang bernama Bobby di TKP tersebut. Ia bertanya kepada bawahannya, siapa saja yang bertugas di kantor polisi tadi malam. Bawahannya menjawab, kalau dirinya pun bertugas di malam itu. Namun dia disuruh pulang lebih awal oleh kedua korban polisi tersebut. Di tempat itu juga seorang bapak tua menghampiri polisi Bobby dan mengatakan kalau dirinya dengan jelas menyaksikan pembantaian atas tewasnya dua polisi tersebut. Sebagai seniman jalanan, ia mengakui telah ditangkap beserta beberapa temannya dan dijebloskan ke penjara. Tak cukup dengan itu, kedua polisi itu pun merampas seluruh uang hasil jerih payah mereka. Bahkan di malam itu mereka juga telah memperkaos putri si bapak tua itu. Namun tak lama kemudian, datang seorang pemuda yang berhasil menghabisi kedua polisi cabul tersebut. Ontara gumma itu. Beberapa hari kemudian, beberapa stasiun TV menayangkan kabar tentang pelaku yang telah menewaskan kedua anggota polisi tersebut telah menyerahkan diri ke kantor polisi. Di pengadilan sendiri seluruh awak media sudah berkumpul untuk melihat langsung seperti apakah sosok wajah sang pelaku. Diketahui pria itu bernama Radia, sosok pembunuh berdarah dingin yang sudah membunuh banyak orang, termasuk ibu kandung dan istrinya sendiri yang sedang keadaan hamil di usia kandungan 8 bulan. Sementara itu di ruangan pengadilan, ia mengakui seluruh pembunuhan itu ia lakukan dengan cara sadis. Tampak tak ada penyesalan di raut wajahnya. Bahkan ia merasa puas dengan apa yang sudah ia lakukan. Diketahui korban yang ia sudah bunuh berjumlah 36 orang. Because I'm a cold-blooded murderer. Setelah mendengar pengakuannya dan polisi yang sudah mendapatkan semua bukti, akhirnya hakim pun menjatuhkan hukuman mati kepada Radia dengan cara digantung. ಯಾವುದೇ ಕೊಲೆಗೂ ತನಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ IPC ಸೆಕ್ಷನ್ he shall be hanged until death. This court is urgent. Terlihat wajah Radia yang tak takut sama sekali atas hukuman mati yang ia terima. Sebaliknya ia merasa bangga atas semua pembunuhan yang ia lakukan. Karena diketahui rata-rata orang yang Radia habisi adalah orang-orang yang semena-mena melakukan kejahatan dan menindas kaum yang lemah. Ia memberikan keadilan langsung terhadap pelaku kejahatan yang terlihat di depan matanya. Namun hukum tetaplah hukum. Perbuatan menghilangkan nyawa dengan sengaja tetaplah suatu kejahatan besar. Dan sekarang ia harus menanggung konsekuensinya dengan cara dihukum mati. Beberapa hari kemudian di saat menunggu hari-hari menjelang hukuman matinya, di dalam penjara ia tak menyanyiakan waktunya begitu saja. Karena itulah termasuk rencana Radia kenapa ia harus menyerahkan diri. Ternyata ia sudah mengetahui seluruh nama-nama para napi kelas kakap di lapas tersebut. Di antaranya adalah mereka sebagai pembunuh bayaran, perampok dan pemerkosa. Disitulah ia mengincar satu persatu dari mereka dan berniat menghabisinya. Hingga inilah yang Radia lakukan. Kejadian itu membuat polisi Bobby semakin geram kepada Radia. Ia hendak menghajarnya namun pengadilan melarangnya. Semua itu membuat polisi Bobby semakin penasaran apa yang sebenarnya Radia inginkan. Kenapa ia sangat berambisi untuk menghabisi orang-orang yang berbuat jahat. Di hadapan polisi Bobby, Radia tetap saja membungkam mulutnya. Sampai pengacara pun didatangkan untuk mendampingi Radia untuk membela di dalam kasusnya. Dengan harapan Radia akan menceritakan apa yang melatar belakangi semua pembunuhan yang ia lakukan.
ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕೇಳಿ. Lagi-lagi Radia membungkam mulutnya di depan pengacara. Malah ia mengatakan tak membutuhkan pengacara di dalam kasusnya. Radia mengatakan ia bersedia membuka suara, namun dengan syarat didatangkan seorang penulis untuk ia menceritakan kisahnya dan ditulis untuk dijadikan buku. Ia meminta seorang penulis terkenal yang bernama Anupama Rajan, karena ia adalah salah satu penggemar penulis Anupama Rajan dan selalu membaca buku-buku karangannya. ನನಗೊಬ್ರು ರೈಟರ್ ಬೇಕು. ರೈಟರ್ ಬೇಕಾ? ನನ್ನ ಈ ಕೈಗಳು ಬರೀ ರಕ್ತ. ಕಥೆ ಬರೆಯೋರು ಬೇಕು. ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅದೇ ಅನುಪಮಾ ರಂಜನ್. Permintaan Radia pun dikabulkan. Seorang penulis terkenal yang bernama Anupama Rajan bersedia menemui Radia dengan didampingi pengacara. Di hadapan Anupama, Radia mulai membuka suara. Ia mengatakan kalau ia pengagum Anupama. Kesempatan baik itu pun Anupama tak sia-siakan. Ia mulai bertanya kepada Radia, kenapa ia membunuh korbannya dengan setegah itu hingga mencapai 36 orang. Radia hanya tersenyum mendengarnya. Ia mengatakan kalau sebenarnya jumlah orang yang ia bunuh bukanlah 36, melainkan ada 42 korban. ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಒಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕೊಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು? ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 36. ತಪ್ಪು ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಅವರೇ, ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು 36 ಕೊಲೆ ಅಲ್ಲ, 42 ಕೊಲೆ. Tentunya ucapan Radia membuat mereka semakin terkejut. Anupama bertanya kembali kepada Radia, kenapa ia sampai tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Setelah itu dengan gemetar Radia menjawab pertanyaan Anupama, kalau yang ia bunuh sebenarnya bukanlah ibu kandungnya. Di sini barulah Radia menceritakan kalau ibu kandungnya meninggal setelah melahirkan adik perempuannya. Setelah itu sang ayah yang seorang pengangguran menikah lagi dengan seorang pelacur. Hingga pada saat ibu angkatnya membawa laki-laki lain di rumahnya, disitulah Radia yang baru berusia 10 tahun tak bisa menahan lagi amarahnya dengan kelakuan ibu tirinya. Hingga ia memutuskan untuk menghabisi ibu angkatnya. Pertanyaan kembali Anupama lontarkan kepada Radia tentang pembunuhan yang Radia lakukan kepada seorang perempuan di depan mata anaknya. Mengapa ia setega itu menghabisi perempuan yang sudah tak berdaya? Sambil tersenyum Radia pun ceritakan alasannya kenapa ia melakukannya. Perempuan itu bernama Farah Laksmi. Ia adalah seorang pengacara yang pada saat itu sedang menangani kasus pemerkosaan yang dialami seorang gadis cantik. Pada saat menangani kasus itu, Farah Laksmi dibayar mahal untuk menjadi pengacara para pelaku. Dan di akhir persidangan tersebut, Farah Laksmi berhasil memenangkan kasusnya hingga para pelaku pun dibebaskan. Ketika usai persidangan, korban yang merasa tak mendapat keadilan berhasil merebut senjata milik salah satu anggota. Dan ia berniat menembak pengacara perempuan tersebut. Di tempat yang sama kedua orang tua korban mencoba melarang apa yang ia akan lakukan. Namun apa yang terjadi? Sang korban malah memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sedangkan Radia sendiri yang berjiwa psikopat tentunya geram melihat akhir dari kasus itu. Hingga ia memutuskan mendatangi Farah Laksmi dan berhasil menghabisinya di depan mata anaknya yang masih kecil. Usai menghabisi pengacara tersebut, ia menghampiri anaknya dan berkata, kalau ibunya banyak berbuat salah jadi pantas saja dia untuk mati. Radia juga berpesan pada anak kecil itu, kalau memang yang ia lakukan adalah suatu kesalahan, ia berharap suatu saat nanti anak itu bisa mencari Radia dan mempersilahkan anak itu mengambil nyawanya. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಾಣ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ನಿಂದೇನೆ. Beberapa waktu kemudian, Radia pun mendatangi para pelaku pemerkosaan tersebut. Diketahui keempat para pelaku bekerja di sebuah panti asuhan. Namun bukannya mereka mendidik anak asuhnya, melainkan mereka malah memanfaatkan anak-anak panti untuk dipekerjakan sebagai pengemis dan diambil keuntungannya dari hasil ngemis tersebut.
Radya pun tak tinggal diam melihat perlakuan mereka. Hingga pada akhirnya Radya pun menghabisi keempat para pelaku. Kemudian mengenai pembunuhan kepada istrinya sendiri, Radya pun ceritakan kepada Anupama. Awal pertama Radya bertemu dengan sang istri yang bernama Amruta terjadi di sebuah apartemen. Secara kebetulan, mereka tinggal di apartemen yang sama. Amruta sendiri tinggal bersama ibunya yang sedang dalam keadaan sakit. Dan dia bekerja sebagai reporter berita kriminal di salah satu stasiun televisi. Seketika Amruta tak berada di apartemennya, Radya tak sengaja melihat ibu Amruta yang sudah tak berdaya di bawah tempat tidur. Lantas ia pun membawanya ke rumah sakit. Dan dari situlah awal perkenalan mereka. Sekian lama mereka saling bertemu, hingga sampai mereka berdua pun saling menaruh hati. Dan di suatu hari, Radya dihubungi Amruta yang mengabarkan kalau ibu Amruta telah meninggal. Radya pun bergegas mendatangi Amruta. Kini Amruta hanya tinggallah sendiri. Hanya Radyalah yang selalu menemani hari-hari Amruta. Dan beberapa waktu kemudian, mereka pun menikah dan tinggal di rumah baru mereka. Radya sangat menyayangi Amruta. Begitu pula Amruta. Yang ia miliki sekarang hanyalah Radya. Keduanya sangat menyayangi hingga diketahui Amruta pun tengah berbadan dua. Anupama bertanya kembali kepada Radya, bagaimana mungkin perempuan sebaik Amruta Radya tega menghabisinya? Kesalahan besar apa yang Amruta lakukan hingga Radya tega menghilangkan nyawanya? Lantas Radya pun menceritakan kembali kisahnya. Pada saat itu Radya ingin sekali menceritakan kepada istrinya kalau dirinya adalah seorang pembunuh berantai yang sangat kejam. Ia ingin mengakui wajah aslinya sebelum anak yang Amruta kandung lahir ke dunia. Dan di suatu hari ketika keberanian itu muncul, serta Radya yang merasa di hari itu juga Amruta harus tahu siapa dirinya. Namun siapa sangka bencana menghampiri mereka. Di depan Anupama ia menceritakan kejadian sebenarnya. Ternyata Radya tak pernah membunuh istrinya sendiri. Bagaimana mungkin Radya melakukan hal itu? Karena Radya begitu sangat menyayangi Amruta. Dan barulah diketahui kalau Amruta tewas di tangan pria bertopeng tersebut dengan cara digorok lehernya. Lantas Amruta bertanya, siapakah pria bertopeng tersebut dan atas dasar apa ia menghabisi Amruta? Barulah Radya berkata sebenarnya kalau pria bertopeng itu adalah Ranjan. Iya, Ranjan, suami dari Anupama Ranjan. Ranjan, What? Mr. Ranjan, ನಿಮ್ ಗಂಡ.
Mendengar cerita dari Radya, Anupama marah besar. Ia merasa Radya sedang menfitnah suaminya. Bagaimana tidak? Suaminya yang bekerja di Kementerian Pusat dan sebagai orang terhormat, ia tak mungkin melakukan hal sekeji itu. Dan atas dasar apa Radya menuduh suaminya sebagai pembunuh Amruta? Setelah berada di rumahnya, Anupama bertanya langsung pada suaminya itu untuk memastikan semua cerita dari Radya. Dan jawaban dari Ranjan sungguh sangatlah mengejutkan. Ia mengakui kalau dirinya lah yang membunuh Amruta. Dan semua itu adalah perintah dari Ketua Menteri. Diketahui Amruta yang bekerja sebagai reporter berita kriminal telah mengetahui kinerja-kinerja Pak Menteri sebagai menteri yang korup. Diketahui Amruta pun menyimpan semua bukti-bukti kejahatan Pak Menteri. Karena takut Amruta akan memberitakan ke semua media, Pak Menteri menyuruh Ranjan untuk segera menyingkirkan Amruta. Mendengar pengakuan dari suaminya itu, Anupama mendadak lemas tak berdaya. Ia tak menyangka kalau suaminya itulah yang seperti iblis. Namun bukannya mengakui kesalahan dan meminta maaf, Ranjan malah memberi ancaman kepada Anupama untuk bisa menutup mulut atas semua kejahatannya atau ia akan bernasib sama seperti Amruta. ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. Beberapa waktu kemudian Anupama mendatangi Radya kembali di penjara. Ia baru menyadari kalau selama ini ia hidup bersama dengan seorang bajingan. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Anupama berkata, kenapa Radya tak membalas atas kematian Amruta? Dan kenapa Radya tak sekalian bunuh saja Ranjan? Alasan Radya tak menghabisi Ranjan adalah Radya tak mau adik perempuannya menjadi janda. Radya menceritakan sebuah rahasia yang selama ini ia tutup-tutupi. Ya, ternyata Anupama adalah adik kandung Radya. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Radya sudah berjanji kepada sang ibu sebelum meninggal kalau ia akan menjaga adik perempuannya dengan baik. Suasana di ruangan itu menjadi mengharukan. Anupama tak henti-hentinya mengeluarkan air mata. Pasalnya ia tak mengetahui keberadaan kakaknya yang terpisah saat mereka masih kecil. Yang ia tahu adalah ia sudah menjadi yatim piatu dan hidup di sebuah panti asuhan. Anupama mengatakan kenapa baru sekarang Radya muncul di hadapannya. Namun Radya menyangkal perkataan Anupama. Yang terjadi adalah Radya selalu menjaga Anupama namun bukan sebagai Radya, melainkan menjadi orang lain. Karena Radya tak menginginkan orang lain mengetahui kalau Anupama mempunyai kakak seorang pembunuh. Hingga sampai Anupama menjadi dewasa dan menikah dengan Ranjan, Radya selalu ada menjaganya. Bahkan ketika Anupama akan melahirkan pun Radya selalu ada di sampingnya. Tibalah di hari detik-detik Radya akan dieksekusi hukuman gantung. Suasana menjadi haru ketika Radya berpamitan kepada pengacara dan polisi Bobby. Sedangkan di waktu yang sama, Anupama menodongkan senjata ke arah suaminya dan setelah itu ia menghabisi suaminya dengan menembaknya 3 kali. Film ditutup dengan dieksekusinya hukuman gantung Radya serta Anupama yang dijemput oleh beberapa polisi. Dan film pun selesai.